cerita dari teman-teman aktor yang memang dirinya juga ada kepercayaan, terus beberapa kali kerasa mengganggu Om. Jadi misalnya ada yang adegannya takut tapi akhirnya bablas kesurupan malahan. Sumur mati itu Om, itu di depan kamar saya. Jadi saya buka pintu tuh langsung sumur. Kau udah tahu belum? Di sumur Bude itu dulunya ada yang meninggal di situ. Tiba-tiba kayak ada tahu kegoreng sendiri. Ya udah sebelahan sama talent lain termasuk di si pemeran jinnya ini. Oke. Tiba-tiba meronta dia gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan, langsung suaranya berbeda malam hari ini. Karena sebenarnya syutingnya ini selepas maghrib. Ya bener ya? Bener gak di selepas maghrib kan ini udah ya? Ya kan udah lepas maghrib lah ya gitu ya. Om Bre Mas Bre, selamat datang di Kimata gitu ya. Sekarang saya kedatangan sahabat, teman, saudara. Cuman baru sekarang ketemunya. Ada Mas Sadar Agung. Tepuk tangan dong. 12.789 juta. Wow, cepet juga ngitungnya Om Po. Iya. Itu tadi langsung ada countdown-nya. Langsung ada countdown di situ. Iya. Yang penting ada lah gitu ya nonton. Oke. Om Sadana itu biasa dipanggil apa sih? Saya boleh, Sadana boleh, Sadana Dana boleh, Dana boleh, ya. Agung boleh. Agung jarang nengok Agung. Kadang orang manggilnya Agung tapi kadang kayak bener serius ada yang manggil Agung? Banyak. Kan ngehnya kayak Sadana Agung gitu, mungkin lebih mudah keinget Agungnya kali ya. Enggak dong, harusnya kan Sadananya kan ya mestinya. Nah mungkin kurang common mungkin. Apa sih orang kamu ngomong common tuh gimana? Oke. Sekarang gini deh, kan kalau misalnya yang gue tahu ya, lu itu kan sudah muncul di semua belantika movie Indonesia, gitu kan ya? Ya begitulah Om. Berlebihan. Enggak apa-apa, kita teruskan saja. Cuman gini deh, terus kan apa namanya? Komik lu itu ke bawah nggak sih sebenarnya? Pasti ke bawah nggak? Itu yang diharapkan sih mungkin ya Om ya. Cuman kalau dulu kan di sebagai komika ada personanya sendiri. Maksudnya ada tampilannya lah sebagai komika tuh dulu. Saya tuh Sadana Agung tuh kelihatannya kayak gimana gitu. Di film, sementara di film kan bentuknya berperan ya Om. Tergantung karakter. Betul. Nah dulunya tuh saya ngerasa ketika diminta film tuh diharapkan menunjukkan sisi itu, sisi komikanya. Tapi ternyata begitu di film ya udah on karakternya aja gitu. Saya baru menyadari di tengah-tengah lama setelah beberapa film tuh kayak nggak apa-apa loh di stand up-nya begini, di filmnya melakukan hal lain tuh nggak apa-apa gitu. Cuman gini, nah ini kita coba ngomongin Sadananya ya. Baik. Pernah punya pengalaman horor nggak sih? Nah, sejujurnya saya orangnya skeptisan. Langsung aja ya. Saya orangnya agak skeptisan juga sebenarnya Om. Maksudnya nggak menemukan gitu sesuatu yang terjadi dan akhirnya bisa percaya penuh gitu sebenarnya. Karena saya sendiri juga pernah ikut kayak model kuda lumping gitu tuh, tapi nggak berhasil kesurupan. Di sekolah juga sering ngelihat kesurupan massal tapi nggak pernah ikut gitu. Berpartisipasi jadi kesurupan. Akhirnya cuma ngobat-ngobat ikut nangkepin atau ngobatin doang. Saya enggak gitu. Masukin ke botol saya, gini terus yang kesurupan juga masih tetap meronta. Jadi itu gagal. Emang gak ngaruh. Ternyata emang gak bisa gitu. Cuman jadi penasaran juga gimana sih sebenarnya rasanya kesurupan tapi gak pernah berhasil. Tapi juga maksudnya di dalam skeptis saya nggak pernah. Tambahannya belum pernah juga ngelihat penampakan sesuatu juga belum pernah. Tapi kalau pengalaman yang tidak menemukan penjelasannya pernah.
Jadi pernah saya lagi di sebuah kafe biasa ngobrol nongkrong sama teman-teman di Salatiga. Terus karena udah sampai tengah malam nongkrongnya, kebetulan kafenya tuh kayak punya teman sendiri. Jadi meskipun udah tutup masih nongkrong tuh. Masih nongkrong di situ. Terus biasa menuju malam hari mulai cerita horor. Kayak biasanya kan kalau nongkrong tuh emang paling asik emang dengerin cerita-cerita begini ini kayak dikimatain ya emang. Betul. Jadi terus nongkrong terus berbagi cerita horor satu sama lain. Terus saya bilang kalau saya ini nggak percaya begitu-begitu, skeptis sama hal-hal horor tuh kayaknya nggak masuk akal, gini kali gitu. Selalu kalau ada hal-hal yang terjadi, kalau misalnya kayak bilang, TV ku tiba-tiba nyala sendiri, ya elektronik bro namanya ini gitu. Kayak ya remote kepencet kali, keinjek kali gitu. Selalu ada bantahan lah setiap pada hal keganjilan yang terjadi gitu. Karena menurut saya kayak selalu ada hal yang bisa disebutkan penyebab lain tuh kayaknya potensi-potensinya masih ada gitu. Kecuali mungkin dia cerita gelas tiba-tiba begini. Nah mungkin saya agak kayak gimana tuh kalau yang itu gitu. Deddy Corbuzier kali ya misalnya, maksudnya kan jadi masih bisa dikejar gitu. Cuman di malam itu kayak cerita-cerita horor tiba-tiba temen nyambungnya gini kayak, dan kau tuh ngekos di situ kan ya yang belakang kampus kan ya gitu. Terus iya benar, aku dulu kecilnya tinggal di situ kata dia. Di situ ada 2 sumur kan? Iya. Satu sumur bude kata dia, satu lagi sumur di depan kosan. Terus dia cerita, kau udah tahu belum? Di sumur bude itu dulunya ada yang meninggal di situ. Saya kayak nggak tahu. Wah itu tuh. Habis itu sering ada yang cerita-cerita horor katanya gitu. Terus saya kan masih apaan? Oh ya udah ya faktanya begitu aja. Terus emang saya ngekos di situ udah lama banget, udah 3 tahun lebih gitu. Jadi kayak nggak pernah kejadian apa-apa tuh. Bahkan sumur mati itu om itu di depan kamar saya. Jadi saya buka pintu tuh langsung sumur. Jadi kayak, dan ketika ke kamar mandi karena kosannya kan kosan murah ya om ya. Jadi saya ketika kosan saya itu sebulan 200.000 om. 300.000 yang dulu, terus pindah ke yang lebih bagus kan 300. Akhirnya kayak saya ngejar yang fancy kan. Saya ngejar 300 tuh sebulan. 50% dari sebelumnya kan orang sebelumnya 200 nambah 100 kan. Progres banget dong ya kan. Optimal tuh. Bayangin kalau itu 10 juta. Bayangin kalau 20 juta jadi 30 kan lumayan banyak tuh om ya kan. Lanjut. Sepakat dulu gak nih? Iya oke. Akhirnya saya di situ jadi kamar mandi di luar. Kamar mandi bareng-bareng. Tapi emang kosannya kan eksklusif, hanya ada 4 kamar. Eksklusif ya. Nah, iya oke. Ini terus 300 sudah. Iya oke siap. Terus akhirnya jadi saya setiap kali mau ke kamar mandi itu keluar kamar terus dari kamar mandi itu langsung ngelihat pohon-pohon besar. Jadi emang udah kebun aja gitu om. Jadi istilahnya ya udah kalau mau ke kamar mandi harus ngelihat pohon-pohon besar itu gitu. Jadi kayak mungkin kalau di film-film horor kayak kesannya wah ini tempatnya horor banget nih, ke kamar mandi jadi males gitu. Tapi karena saya orangnya skeptisan ya selo aja, buka kamar langsung sumur. Wah sumber air sudah dekat berarti ya kan om. Maksudnya ya kan masuk. Ini aja ngelihat lagi ke kamar mandi ada pohon-pohon besar. Oh rimbun dan sejuk ya kan. Maksudnya positif aja gitu kan om. Terus di malam itu saya akhirnya pulang tuh 1:30 apa om. Pulang ke kosan, tidur. Udah saya cuci kaki, cuci tangan, terus akhirnya persiapan tidur. Jadi kamar saya ini paling pojokan. Jadi kamar saya sebelah saya udah kamar mandi. Memang dekat juga gitu ya. Langsung sebelah. Jadi air langsung di sebelah tuh. Terus sebelah sini kamar orang lain. Sebelah belakang kebun kampus.
Oke. Sebelah depan sumur dan rumah warga yang lain. Oke. Terus saya pulang tuh, ini cuci-cuci, persiapan tidur. Saya lagi selimutan, biasa mainan handphone sebentar. Handphone saya taruh, saya baru merem, tiba-tiba suara dari kaki. Jadi kaki saya tuh di dinding yang arahnya ke kebun kampus. Jadi bagian kaki itu yang arahnya yang sisi kebunnya lah, sisi kosongnya lah. Gitu. Itu tiba-tiba bunyi Om, jadi keduk gitu. Di tembok itu? Di tembok tuh kayak ada yang benturin sesuatu gitu loh Om, kayak duk dan rasanya berat dan besar gitu, kayak duk gitu. Saya udah diem tuh. Saya dengerin lagi, hilang. Saya merem lagi tuh. Duk. Saya melek lagi, hilang. Terus setiap kali tutup mata? Iya, bunyi lagi, terus tiba-tiba duk. Saya belum tutup mata, saya bilang gitu. Maksudnya ketahuan. Timingnya salah nih. Timingnya salah. Serius nih dengerin. Tapi habis itu kan saya ngerasa apaan nih? Saya bales duk gitu, diem dia. Maksudnya kan ganggu kan Om, saya kan mau tidur ya kan. Saya merem lagi, bunyi lagi tetepan duk. Sebel saya, keluar saya akhirnya. Keluar, saya ngelewatin kamar mandi, ngelihat ke belakang. Kosong Om, gak ada apa-apa. Saya penasaran kan, maksudnya kayak apa nih, saya senterin tuh pelan-pelan tuh. Gak ada apa-apa. Terus akhirnya masuk lagi ke kamar Om. Mau tidur, bunyi lagi duk. Keluar lagi saya, nih akhirnya kayak sampai akhirnya saya panggil siapa nih, gitu saya gituin kayak jangan malu kali, maksudnya kayak ini apa bener. Gitu ya, agak aneh juga karena posisi kan jam 2 kan ya Om ya, jam 2 pagi, kayak apa nih, siapa, saya mikir kayak apa teman-teman akhirnya iseng karena saya bilang skeptis. Akhirnya mereka ini karena teman-teman isengnya mau macam-macam Om, jadi kadang kayak seniat ini apa, maksudnya kadang kayak maksudnya kenapa ngerjainnya sampai gitu, saking gemesnya karena saya skeptis sama hal horor gitu loh. Jadi kayak mana nih, nggak ada apa-apa sama sekali. Akhirnya saya coba tidur. Dia cuman, saya waktu yang terakhir tuh waktu persiapan mau tidur lagi tuh denger lagi duk sekali gitu doang. Terus hilang. Ditungguin hilang. Masalahnya saya terlanjur kepikiran kan Om. Jadi saya melek terus tuh akhirnya tuh kayak apa sih ini? Ini apa sih? Jadi keganggu kan. Akhirnya kan jadi susah tidur juga tuh. Akhirnya berapa lama baru bisa tidur. Paginya saya lihat lagi akhirnya. Saya lihat lagi, maksudnya kan udah terang tuh Om. Saya lihat lagi. Apa sih ini, apa? Yang bikin ada bunyi ini tuh apa? Saya pukul pakai tangan. Nggak bisa. Pakai tangan tuh nggak bikin suaranya jadi begitu. Cuman tek gitu paling ya. Iya, bahkan tembok kan ya. Bahkan kalau pakai tangan tuh kayak ini rasanya suaranya nggak sampai sebesar itu. Iya. Saya coba pakai kayu, rasanya nggak segitu. Rasanya kayak pakai balok besar gitu loh Om, yang dibenturin ke dinding gitu. Kan saya coba pakai benda-benda yang ada di sekitar belakang kamar situ. Bahkan batu pun nggak sama. Nggak bisa rasanya tuh. Makanya saya kayak pas banget dah habis ngobrol-ngobrol skeptis horor. Makanya begitu cerita ke teman kayak semalam tiba-tiba begini lagi. Kena sendiri dibilang gitu akhirnya. Katanya nggak percaya. Iya kan, kena kan lo. Cuman begitu dia denger ini kayak apa ya, sampai sekarang sih masih bingung sampai sih itu apa. Iya belum ketahuan apa. Tapi itu gini, sempat nggak sih kepikiran sama Om Sadana itu, iya kali ya, ada kali ya gitu? Entah kenapa ya Om, menurut saya kayak kalaupun ada, kegiatannya kurang manfaat. Maksud saya nih misalnya nih ya, kalau mau mengganggu boleh, misalnya kayak bukan mengganggu ya, kalau mau menunjukkan eksistensinya ya sekalian aja. Sekalian aja tiba-tiba kayak ada tahu kegoreng sendiri gitu misalnya. Maksudnya yang manfaat sekalian, misalnya kayak menanak nasi tiba-tiba gitu. Maksudnya apa yang kegiatannya bermanfaat. Tolong kalau ada makhluk-makhluk ini, kalau mau menunjukkan eksistensi sekalian tiba-tiba kayak
lagi ini anak sekolah nih ketiduran, bangun-bangun udah full ada jawabannya. Nah itu kan maksudnya enak eksistensi dan bermanfaat gitu. Minta tolong lah. Kalau cuman dakduk meniup angin di kuping, waduh, apa? Waduh, tujuannya apa? Gitu doang kayak. Kalau mau agak sering jadi menggantikan AC, maksudnya kan kita sekalian dingin. Kita bisa berdayakan gitu loh, maksudnya kalau butuh win-win solution apa misalnya, asal jangan terus tumbal nyawa ya, nggak worth it. Tiup-tiup telinga tumbal nyawa buat apa ya kan? Tapi berarti gitu nggak sih? Ngerasa gitu nggak kira-kira Om Bu? Gitu sih, gitu ya sih. Kan? Jadi sekalian aja kalau mau tuh sekalian nggak usah pakai tanda-tanda gitu. Jangan tanda-tanda yang remeh-remeh. Kalau mau kasih tahu sekalian tanda-tanda yang gokil. Gitu. Oke. Cuman gini, tapi sampai sekarang lo akan terus skeptik. Lah saya bahkan pernah minta teman untuk dukun. Nah itu tadi kuda lumping saya coba, nggak kesurupan. Saya nyoba lagi. Ini bukan nantangin. Tujuannya bukan nantangin. Ya. Tapi please bantu saya untuk memahami ini gitu. Karena saya juga kayaknya kalau di satu sisi juga kayaknya kalau beneran bisa tuh kayaknya jadi premis bagus gitu buat di stand up gitu Om, ya kan? Bener, ada bahan. Ada bahan. Saya juga kepikiran tuh bikin skrip film kan jadi mantep ya kan? Mantep. Lu kata-katain tuh. Karena jadi mungkin yang mengalami misalnya ya contoh orang-orang yang menulis horor berdasarkan kisah nyata itu kan berarti kan mengalami. Betul. Nah, saya juga pengen nulis misalnya kayak apa ini kejadian ini gitu. Nah ternyata bahkan lu minta tolong sama si makhluknya itu. Menakut-nakuti yang tidak suka, mending bermanfaat. Menakut-nakuti yang mau. Iya dong. Kan win-win solution. Kamu mau hadir kelihatan, saya mau melihat. Pas ketemu ya kan. Karena saya pernah minta dukun Om. Ngapain? Jadi ada teman saya teman tiba-tiba ngobrol lah random tiba-tiba dia bilang aku punya kenalan dukun yang bisa bikin ngelihat makhluk halus Bang gitu. Terus wah menarik tuh, mau dong boleh nggak? Waduh boleh. Terus dia bilang ke sana, dia sampein lagi ke saya, ketemu lagi. Jadi ketemunya di komunitas Om. Jadi ketemu seminggu sekali. Saya minta kontaknya, katanya nggak punya. Ketemunya tetangga katanya. Oke. Terus nanti dibilangin dulu deh Bang gitu. Terus akhirnya dia datang lagi. Bang, dia bilang bisa, tapi dia nggak jamin kalau bisa nutup lagi. Ya. Terus akhirnya saya bilang aman, saya bilang. maksudnya kan bisa ngeliatnya kayak oke. Awas bisa gitu. Kayaknya lebih keren gitu loh Om, bisa gitu kayak. Coba Mas, sorry. Ini ada yang mau lewat gitu tuh. Keren gitu dalam pikiran saya tuh. Mata pencaharian baru nih. Saya pikir ya kan. Maksudnya terus ngingetin orang. Iya kan bisa ngingetin orang. Ada yang mau lewat gitu. Kalau enggak kayak jangan lewat situ, ada orang ini. Oh iya benar. Gitu, bisa gitu-gitu. Terus dia bilang, Oke Bang, saya bilangin lagi. Terus dia bilangin tapi ini nggak main-main Bang katanya. Jadi apalagi dia ketemu lagi sama saya terus tapi nggak main-main nih katanya Bang. Ini serius nih, kalau harus yakin kalau ini beneran nggak bisa dibalikin loh, nggak bisa ada jaminannya loh. Sekali buka selesai aman. Terus apa deh aku butuh bayar apa deh kalau perlu gitu, misalnya kalau butuh ada biaya jasanya boleh gitu. Terus dia bilang ke sana, balik lagi ke sini. Dia bilang katanya nggak mau kalau buat main-main. Apa sih? Nggak jadi. Bisa nggak? Kalau nggak bisa bilang. Kalau bisa bilang apa syaratnya gimana? Maksudnya saya kepengen saking penasarannya gitu loh. Maksudnya kan daripada hanya sekedar mendengar cerita gitu, kayaknya keren. Meskipun ada kepikirannya juga Om, karena temen ada yang bilang gini, temen ada yang aku ajak, mau nggak ngelihat gitu. Wah boleh Bang gitu kan. Terus berapa hari kemudian dia bilang, Bang kayaknya aku nggak jadi dah gitu. Kenapa? Aku di rumahku kamar mandinya pakai bak mandi.
males banget nggak sih kalau kita lagi sampoan pas melek dia duduk di bak mandi gitu, dia bilang gitu. Aku sih kayaknya lagi nggak mau dah gitu-gitu, kata dia gitu. Terus wah make sense juga sih, saya pikir ya kan bang, mandi ditungguin kan males ya, gitu. Yang ngobrol sih aku pikir kan gitu. Sekalian saya kasih tahu cuma gitu. nungguin. Iya. Anggap aja kayak di pesantren biasanya. Biasanya kalau boarding school kan mandi bareng-bareng biasa gitu, kayak buru-buru gitu. Segitu skeptisnya lu ya. Gokil. Iya sih. Nggak tahu ya kalau habis ini ada kan saya cerita lagi. Akhirnya ada. Oh, akhirnya ada. Akhirnya bisa. Aku gitu. bisa ngeliat om gitu. Nah, gitu langsung. Saksikan di film saya langsung gitu. Nah, asik. itu tuh. Asik, karena gitu. beliau ini sudah berbicara tentang filmnya gitu ya. Jadi ternyata Om Bre Mas Bre, oh kita manggilnya Om Bre Mas Bre. Oh Om Bre Mas Bre. Om Bre Mas Bre, Mbak Bre, ternyata Om Sadana ini akan muncul di film Waktu Maghrib Part 2. Wih, keren tuh. Gitu ya, gimana ceritanya nanti kita coba ngobrol lagi. Jangan kemana-mana ya. Ini lebih seru daripada gak bisa ngelihat. Nah, kalau misalnya dengan keskeptikan lo itu, gitu ya, ada ngaruhnya gak sih ke film? Kan lo sekarang Waktu Maghrib 2 ini kan genre-nya apa nih? Horror thriller, horror apa? Ini horror thriller. Horror thriller, bener ya? Ngaruh gak? Ngaruh pasti. Maksudnya juga paling nggak saya coba untuk bangun lah ya Om ya. Bukan berarti karena skeptis rasa takutnya tidak ada. Oke. Tapi kayak skeptisnya karena tidak terbukti secara logika saya. Tapi ketakutannya tetap ada Om. Kayaknya karena ke-bridging juga dari waktu kecil dulu. Sering ditakut-takutin juga ya. Jadi hawa takutnya, terus apalagi kalau ngelihat sesuatu yang singup kalau istilah Jawanya. Ya, singup. Gitu maksudnya tetap juga merinding juga gitu. Cuman untuk mengalami sesuatunya ya kan nggak pernah. Ketika di film apalagi di film yang ini Waktu Maghrib 2 ini tuh ketika syuting jadi bisa fokus dengan aktingnya. Oke. Karena nggak sibuk mikirin ini ada apa ya di sini ya gitu. Kecuali memang dibutuhkan ceritanya begitu ya Om ya. Tapi untuk misalnya beradegan apa di sebuah lokasi yang memang kesannya kayak di set tapi terus ngobrol-ngobrol, ya ini kurang lebih di sini juga sering dilakukan ritual gitu misalnya. Jadi ada merindingnya juga. Akhirnya merindingnya itu yang dienergikan untuk bisa ngebangun si rasanya karakter gitu. Tapi ketika ada di lokasi itu juga harapannya nggak ngerusak produksinya atau nggak mengganggu waktu produksinya dengan tidak, karena nggak ngerasa terganggu dengan situasinya gitu loh. Jadi lumayan bisa saya ngerasa malah skeptis saya ngebantu sih Om untuk tidak mencampurkan mana bagian personal dan bagian bekerja gitu. Lebih narik energinya, betul, untuk dimasukkan ke dalam karakter. Tapi setelah cut di luar itu jadi lebih biasa lagi karena jadi bisa kembali ke biasanya gampang. Karena saya ngelihat ada teman-teman cerita dari teman-teman aktor yang memang dirinya juga ada kepercayaan, terus beberapa kali kerasa mengganggu Om. Jadi misalnya ada yang adegannya takut tapi akhirnya bablas kesurupan malahan gitu. Jadi saya pikir skeptis saya dan sayanya ini yang tidak punya kemampuan untuk dirasuki jadi poin plus juga kan Om gitu. Sementara teman-teman ini kan mungkin akhirnya begitu kesurupan harus ditangani terlebih dahulu. Belum lagi nanti mengganggu fisiknya karena saya dengar kalau habis kesurupan kan biasanya badannya sakit-sakit gitu ya. Jadi lebih kepada skeptis dan pengalaman mistis yang tidak bisa terjelaskan menjadi hal yang balance gitu. Oke. Boleh diceritain gak sih karakternya ini siapa sih lu nih di sini di film ini? Di film Waktu Maghrib 2 di sini saya sekarang berperan sebagai Aman. Saya kan yang satu main juga Om. Ya. Yang satu main juga sebagai Hansip, yang dua main juga sebagai Hansip.
Oh, ini hansip lagi. Padahal timelinenya selisih 20 tahun secara film. Oke. Jadi di dalam ceritanya ini tuh lanjutan dari yang pertama tapi selisihnya 20 tahun. Kenapa saya bisa main lagi? Karena saya menjadi anak saya sendiri. Oh. Gitu. Jadi pada saat di waktu maghrib pertama, betul. Itu jadi hansip. Jadi hansip. Terus sekarang waktu maghrib 2 jadi hansip lagi. Tapi dari anaknya waktu yang pertama. Betul. Jadi nangkap kan Om Bre, Mas Bre? Saya adalah nangkep ya. Saya adalah anak saya sendiri. Saya adalah bapak saya sendiri. Bapak dan saya adalah satu. Karakternya sama atau beda? Karakternya berbeda. Secara sikap sih agak berbeda ya. Okay. Jadi kemarin sama Mas Tata sebagai sutradara sih diberikan ruang sih tetepan. Terus saya coba bedain, tapi ada hal yang sengaja disamakan untuk ngasih poin di penonton lah gitu, buat detailnya bisa langsung ditonton nanti. Nonton aja ya. Betul. Oke, kalau gitu pertanyaan paling mendasar yang mungkin dirimu kan udah podcast di mana-mana ya, sampai ke Cannes kemarin Prancis gitu. Wow. Ya. Saya YouTube-nya sih nonton. Tapi gini, kok yang tertarik gitu ya? Kenapa sih tertarik ambil project padahal di pertama udah jadi hansip, sekarang jadi hansip lagi? Apa yang bikin tertarik sama Waktu Maghrib 2 ini? Justru karena yang pertama udah main, jadi makin tertarik. Karena yang pertama kan juga penontonnya tembus 2,5 juta. 2,5 juta gitu, betul. Sehingga kayak ini project bagus. Dan Mas Tata sendirilah yang meminta gitu bahwa sebagai sutradara, kayaknya di yang kedua ini hansipnya kamu lagi seru deh gitu. Jadi kayak ngerasa juga dipercayalah gitu Om, bahwa artinya kan yang pertama main lalu yang kedua diajak lagi kan berarti ada kepercayaan lebih gitu. Dan saya ngerasa diapresiasi penuh lah dari situ, dan jadi terchallenge gitu untuk bisa memainkan karakter anak dari saya sendiri. Yang pertama namanya Amin, yang kedua namanya Aman gitu. Sehingga saya masih punya Omon, Umun, Emen, masih ada 5 sequel siap. Mas Tata siap, masih ada cucu saya lagi, boleh cucu lagi, masih aman. Panjang. Tapi dia doang. Dia terus. Terus lu dibikin muda gitu kali ya. Betul. Muda lagi gitu. Jadi anak-anak bisa saya. Sampai 7 turunan. Makeup sekarang kan udah canggih-canggih Om. Cuman tolong ya Mas Tata ya. Kalau udah 7 turunan boy jangan jadi hansip lagi. Naik lah ya gitu. Di sini sih bukan hansip saya. Di sini Lin Mas. Sebenarnya ganti nama doang, kerjanya mirip-mirip ya, sama aja. Lebih keren. Betul. Tapi gini deh, kalau si film ini tuh ya, yang horor yang diangkat sama Waktu Maghrib 2 ini tuh relate gak sih sama masyarakat sekarang? Harusnya relate ya. Banget lah Om. Karena kan ya, Waktu Maghrib, apalagi dulu waktu saya sekecil kan, apalagi saya nggak tahu ya, Om pun nih kelihatannya orang kaya, jadi kayaknya tinggalnya di kota nih. Enggak. Oke, berarti kan apa kita sama nih gitu waktu kecil. Saya di dataran tinggi. Enggak, saya dulu waktu di kampung kan tinggalnya di kampung. Terus biasanya kalau dulu main bola gitu. Betul. Kan biasanya tanda selesainya bukan peluit tapi azan maghrib tuh lah, itu biasanya kenapa lah, itu kan diselimuti banyak cerita lah Om. Betul. Nah itu yang dibawa, itulah yang coba diceritakan di Waktu Maghrib 2 ini. Karena ada sekelompok anak-anak lagi main bola, setelah kalah malah sumpah serapah satu sama lain, membangunkan kembali kejadian 20 tahun lalu. Jin Ungu dapat media di anak-anak ini, akhirnya bisa bangkit lagi. Tapi memang kita tuh kalau boleh dibilang itu budaya kita dari dulu tuh kayak budaya yang quote unquote itu ditakut-takutin ya. Iya. Kayak contohnya gini, jangan makan depan pintu. Ya. Entar jodohnya jauh. Betul. Terus kayak tadi tuh kalau waktu maghrib, saya kan kalau zaman dulu kan pernah tahu main gobak sodor nggak? Iya. Main gobak sodor sama tuh. Tandanya kalau udah mulai, kalau dulu kan di kampung kan, ada apa? Beduk itu bunyi. Bubar maghrib gitu kan. Katanya kalau nggak digondol wewe. Betul. Diambil jin lah ya ngono gitu. Itu kan memang yang berkembang di budaya kita lah ya Om ya. Nah ini yang coba di capture oleh Mas Tata dan tim. Siap. Ini. Sorry, kalau boleh di-spill, lokasinya di mana sih?
Kalau syutingnya full ada di Yogyakarta. Secara cerita sih lebih dijelaskan sebagai di Jawa sih. Pokoknya Jawa gitu ya. In general Jawa in gitu general ya. Jawa gitu. Jadi kalau dulu disebutnya yang waktu Maghrib 1 di Desa Jati Jajar. Sekarang yang waktu Maghrib 2 ada di Desa Giritirto. Begitu. Jadi beda cerita tapi kok backgroundnya di Jawa. Sama ya. Betul. Kurang lebih sama. Tapi gini, seskeptiknya lu sekarang ini, Om. Tempat itu angker nggak menurut lu? Bikin lu gak enak nih hawanya. Jujur juga saya sih ngerasanya ada rasa begitu juga ya, apalagi ketika apalagi yang tepi sungai. Nanti kalau teman-teman nonton ada yang scene di tepi sungai, ada yang di sungai, itu tuh emang karena kan syuting jelas di malam hari ya Om ya. Itu merindingnya emang berasa sih. Saya sih ya kalau mau ditarik lebih positifnya ke saya yang skeptikan ya orang artnya milih tempatnya bagus gitu maksudnya kalau mau ditarik ke skeptik lagi ya. Cuman yang bikin saya ada satu lagi nih Om yang terjadi ya di waktu Maghrib 2 sih anak-anak sih katanya yang sempat mengalami gitu. Tapi saya sendirinya enggak. Kalau di waktu Maghrib 1 dulu saya lagi jadi kejadiannya dengan jin, sosok jinnya ini kan ada yang memerankan ya. Saya ini kan dulu lagi di ruang tunggu talent lah gitu. Terus ya udah sebelahan sama talent lain termasuk di si pemeran jinnya ini. Oke. Tiba-tiba meronta dia gitu. Kenapa nih? Kesurupan Om jinnya. yang jadi jin kesurupan. Nah itu bahasa lu mestinya gitu. Kan gue jadi ketawa ya. Jin kesurupan. Si ininya tuh kesurupan. Saya mikir juga kayak ya kalau mau hantu saya gitu mungkin ya maksudnya ini mah orang kalau mau syuting sama hantu ini gitu maksudnya mungkin dimasukin langsung kayak yo gitu. Terus akhirnya produksi berhenti karena untuk mengobati ini agak lama ternyata akhirnya tuh Om. Saya pikir sih kayak dibanding berhenti sih saya pikir waktunya syuting ya orang hantunya udah datang ya. Keren. Iya. Cuman kan jadi nggak bisa diatur ya adegannya ya. Epic banget itu. Itu dia. Makanya harapan saya tadi kalau bisa diatur sih bagus ya. Cuman efeknya wah gitu. Tapi sejujurnya saya sendiri juga yang sampai merinding takut di saat itu ya. Saat ini kayak cerita-cerita santai ya. Tapi di saat itu terjadi juga merinding takut karena sosok hantu yang digambarkan dalam film ini emang udah serem dari backstage-nya. Apalagi di dalam film gitu. Jadi dari backstage-nya aja tuh saya kalau ngelihat males. Memang sejelek itu. Emang serem itu. Sengebawa itu. Jadi ketika ngelihat entah kenapa enggak. Kalau jelek kan mungkin kayak kasihan gitu mungkin ya. Kalau jelek. Maksudnya kalau jelek. Kalau itu tadi tuh kasihan. Maksudnya kayak gitu kayak sorry ya. Ya maaf ya lu. Gitu jelek gitu. Tapi kalau serem kan beda kan Om. Kalau serem kan kayak males liatnya tuh males gitu. Berarti setannya sama sebenarnya. Sama, jin yang sama. Makanya di yang kedua ini akhirnya pengisi jinnya diganti. Bukan orang yang sama ya. Bukan orang yang sama. Diharapkan juga orang yang gak mudah lah dirasuki begitu. Karena kan agak ya itu tadi orang jinnya kerasukan kan mengganggu produksinya kan Om. Jadi akhirnya diganti. Cuman ya tetap itu setelah yang kedua pun saya kalau dia udah pakai full set jinnya itu saya udah melipir males liatnya males gitu. Apalagi nonton di bioskop ini. Sehingga maksudnya kalau bicara horor, bicara serem, ini serem banget. Oke. Ini serem banget. Ini serem banget. Ya. Kapan tayangnya? Tayang tanggal 28 Mei di seluruh bioskop di Indonesia. 28 Mei. Sekalian promo. Kalau mau tanya apa yang berbeda dari yang satu, jelas ini lebih menegangkan, lebih mencekam karena saya kan membandingkan dari yang satu ya, dari proses syuting aja udah rasanya udah beda banget. Treatmentnya lebih lagi. Kalau yang pertama tuh mungkin orang standnya, penggunaan sling dan lain-lainnya ada gitu. Yang kedua ini kayak lebih banyak lagi adegan-adegan seperti itu gitu. Apalagi
waktu maghrib yang satu dulu tuh orang-orang langsung nanyain, setelah nonton tuh langsung nanyain kapan nih ada sequelnya nih gitu. Oh my god. Sehingga berarti ya. Ini jawabannya untuk teman-teman yang nungguin sequel. Harus nonton tanggal 28 Mei 2025. 28 Mei 2025. Dan jangan khawatir kalaupun kalian belum nonton yang pertama, setelah nonton yang kedua baru nonton yang pertama pun tetap bisa. Bahkan saya pikir setelah kalian nonton yang kedua pengen nonton yang pertama. Penasaran sama yang pertama. Betul. Kejadiannya seperti apa. Betul. Gokil. Om Sadana Agung, thank you atas waktunya. Terima kasih banyak waktunya. Tetap skeptis. Tetap skeptis. Ini ngelihat juga nggak Om? Tadi dia menengok terus balik lagi loh ke depan. Kamu nggak percaya kan? Coba ya. Kamu nggak? Kamu tebak dulu. Ada kakinya nggak? Ada kakinya nggak? Ada kakinya nggak? Harusnya sih ada orang. Ada. Gak jelas. Ada kakinya. Ya, keren. Tuh kan bener ada orangnya ini. Sepatu loh. Ya. Keren kan? Lah iya Om. Kejawab kan skeptis. Berapa ini? Langsung ditanya. Wah bagus banget. Iya ceria. Oke, sip. Thank you Om Sadana ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses filmnya. Amin. Banyak yang nonton. Amin. Banyak yang ketakutan. Dan banyak yang nonton lagi. Asik. Amin. Gitu ya. Sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi. Ada yang mau disampaikan terakhir kalinya? Ya, intinya yang pengen, mau yang percaya horor, mau yang enggak, saya yakin terhibur sekali nonton film ini. Keren. Mau percaya, mau skeptis, mau sangat takut sekali, harus nonton. Buktikan di bioskop. 28 Mei. Waktu maghrib 2. Waktu maghrib 2. Kesurupan. Waduh, ada lagunya lagi. Sip, oke. Terima kasih banyak Om Bre Mas Bre yang boleh nonton. Saya dapat backsound nih. Jangan lupa subscribe ya, nyalain loncengnya gitu ya. Terus super thanks ya, terima kasih banget udah diiniin. Dan jangan lupa 28 Mei. Dan yang mau cerita kayak pengalamannya Om Sadana, boleh datang ke Kimata dan menceritakan kepada kami. Sampai ketemu lagi di waktu maghrib kedua. Udah ya. Mundur terus hilang gitu. Dia gitu.